Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Sismanto Pendol Channel. Tadabbur alam kali ini adalah melakukan perjalanan di jalur Cilirit yang sedang viral karena terjadi patahan-patahan jalan akibat longsor dari curah hujan yang tinggi di daerah Kalibakung, Kabupaten Tegal. Jalur ini adalah jalur wisata dari arah Slawi menuju ke objek wisata Saguci. Kita mulai dari sini ya. Ini adalah jalur patahan pertama setelah tanjakan, kemudian turun sedikit, kemudian terjadi patahan yang luar biasa, tapi ini sudah diperbaiki sebetulnya sehingga tidak terlalu tajam patahannya. Kemudian ini patahan yang kedua kecil. Ini ada beberapa patahan lagi, 1, 2, 3 di depan itu, ya. Dan praktis jalan menjadi rusak parah sehingga jalur kendaraan beroda 4 pun harus antri, harus satu-satu, yang diatur oleh warga sekitar demi keamanan, sehingga jalur utama ini tetap bisa dilalui walaupun dengan antri yang lumayan panjang. Ini dia, lihat antrian panjangnya karena memang harus satu-satu. Nah, ini patahan berikutnya, luar biasa dalamnya ini sudah diuruk ya, sudah diuruk sehingga agak rata, tapi masih goyang, kendaraan masih goyang, luar biasa. Ini ada beberapa patahan lagi. Jadi sepanjang jalur dari Kalibakung menuju puncaknya nanti di Cilirit. Nah, ini kita mencoba melalui jalur ini. Di sini lumayan tidak terkena dampak jalur ini sepanjang sekitar 50 meter, tapi di depan ada lagi patahan. Ini dia patahan berikutnya. Ini luar biasa nih. Ini juga sudah diuruk sedikit sehingga tidak terlalu tajam untuk dilalui. Masih terdapat antrian panjang. Ini kebetulan di sore hari sekitar jam 17 waktu setempat. Masih menunggu antrian panjangnya, ada sekitar puluhan kendaraan. Dan memang harus seperti itu karena memang jalurnya tidak bisa dilalui dengan lancar begitu. Antrian panjang ini selalu terjadi setiap harinya. Bahkan di waktu-waktu sibuk seperti waktu berangkat kerja dan pulang kerja, itu seperti pagi hari atau sore hari, senantiasa ada antrian yang panjang. Padahal jalur sepanjang kurang lebih 2 km ini sebenarnya kalau tidak terdampak longsor itu hanya ditempuh kurang lebih 10 menit. Dengan kondisi jalan seperti ini, kemudian terdapat antrian panjang, terlebih di jam sibuk, maka akan memakan waktu yang cukup panjang, cukup lama, sekitar 30 menit sampai 45 menit bahkan. Bahkan kalau kondisi sedang hujan, jalan menjadi licin, kemudian antriannya panjang, akan lebih dari 1 jam bahkan antrian ini terjadi. Dan kita juga harus ekstra hati-hati dengan kendaraan kita. Pastikan baik roda maupun rem, utamanya rem, dan paling utama juga handrem. Ini karena kita sering berhenti di tanjakan, daerah menanjak, dan sering berhenti di sana. Ketika handrem tidak berfungsi dengan baik, mungkin saya ingatkan sungguh sangat harus berhati-hati di sini karena memang jalannya menanjak, kemudian harus berkali-kali berhenti dan harus antri dan harus sabar tentunya, sehingga handrem ini harus berfungsi dengan baik. Pastikan itu. Karena jangan sampai ketika kita mau berhenti dalam keadaan atau kondisi menanjak, kita akan kesulitan bagaimana dengan rem kita.
gitu. Jadi handrem sangat menentukan untuk bisa berjalan di tanjakan Celirit ini. Dan memang butuh kesabaran yang luar biasa karena memang harus antri, kemudian mental kita juga dipersiapkan karena jalur yang menanjak seperti ini sangat berbahaya ketika kita tidak mempunyai keterampilan mengendarai yang cukup lumayan. Berlahan tapi pasti kita akan melanjutkan perjalanan ini. Dan inilah puncak di Celirit. Kita akan memasuki daerah patahan terparah sepanjang jalur Celirit ini. Jadi sekitar ada 4-5 mobil di depan saya ini yang akan melalui jalur Celirit. Dan pada jalur ini mobil pun harus sangat berhati-hati dan harus cekatan, dan juga memang harus satu persatu karena memang di tanjakan yang luar biasa ini. Dan inilah dimulai dari sini jalur tersulit atau jalur puncak Celirit yang terdampak sangat luar biasa. Jadi patahan-patahan aspalnya sangat dalam, sangat lebar, sehingga membuat jalur ini sangat sulit dilalui. Bahkan terpantau mobil-mobil kota atau mobil-mobil kecil itu mengalami banyak yang kandas. Dalam artian bodi dari mobil itu terkena batuan yang ada di jalan tersebut karena banyak lubang yang dalam dan harus ekstra hati-hati. Kita tunggu giliran saya, harus menunggu mobil putih di depan harus naik dulu sampai puncak. Dan inilah giliran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalur yang sangat sulit tentunya. Di sini banyak lubang dan patahan-patahan yang luar biasa, bahkan wujudnya sudah tidak beraspal lagi. Ini dia. Dan inilah sempat terjadi selip di kendaraan saya, bahkan agak keluar jalur. Alhamdulillah sudah sampai di puncak Celirit, bisa melalui jalur yang begitu mengalami kerusakan yang cukup parah. Mudah-mudahan informasi ini berguna bagi masyarakat, sehingga yang mau melalui jalur ini harap berhati-hati dan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya pada kendaraannya. Alhamdulillah, demikian, sampai jumpa lagi di informasi berikutnya. Tetap di Sismanto Penjual Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.